Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, dalam kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mengkaji suatu tema tentang salawat para malaikat bagi orang yang berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, yang dimaksud dengan salawat para malaikat kepada manusia adalah istighfarnya mereka, yakni mereka memohonkan ampun serta mendoakan kebaikan kepada kita, ini kepada manusia. Ini yang dimaksud dengan salawatnya para malaikat kepada manusia. Adapun salawatnya Allah kepada hambanya, ya, ketika Allah berselawat kepada hambanya, maksudnya adalah melimpahkan rahmat dan juga menyebut-nyebut atau memuji, menyanjung hamba tersebut di sisi para malaikatnya. Nah, yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah tentang siapakah orang yang beruntung mendapatkan selawat para malaikat ini. Pendengar yang budiman, di antara orang-orang yang beruntung dan berbahagia karena mendapatkan selawat dari para malaikat adalah seorang muslim yang banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan ungkapan tersebut adalah sebuah athar, yaitu sebuah riwayat yang dikutip oleh Imam Ahmad dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr berkata, "Man shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 70 salah falyuqilla 'abdun min dhalik aw liyukthir." Barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali saja, maka Allah dan para malaikatnya akan berselawat kepadanya sebanyak 70 kali atau 70 selawat. Maka hendaknya seseorang memilih mempersedikit atau memperbanyak selawat. Yakni terserah, mau sedikit atau banyak. Pendengar yang budiman, sungguh ini merupakan amal yang mudah untuk dilakukan. Yakni berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amal yang ringan, amal saleh yang ringan, hanya dengan menggerakkan bibir serta menghadirkan hati. Tetapi memiliki pahala yang sangat besar dan agung. Ketika seorang hamba berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali saja, maka Allah Ta'ala beserta para malaikatnya berselawat kepada hamba itu sebanyak 70 kali. Sungguh pendengar, jika Allah Ta'ala memberikan selawat kepada hambanya satu kali saja, maka itu sudah cukup. Lalu bagaimana jika itu dilakukan sampai 70 kali, ditambah lagi dengan selawat para malaikat Allah? Pendengar yang budiman, walaupun athar, yakni perkataan Abdullah bin Amr di atas, ya, athar di atas, kedudukannya adalah mauquf kepada Abdullah bin Amr, yakni terhenti hanya sampai pada perkataan Abdullah bin Amr, yakni bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan selawat yang tadi, yaitu barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah dan para malaikatnya berselawat kepada yang 70 kali. Itu adalah perkataan atau athar dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Meskipun itu athar mauquf, terhenti sampai kepada Abdullah bin Amr, tetapi athar tersebut dapat digolongkan ke dalam hukum marfu', yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena athar tersebut tidak mungkin diungkapkan dengan akal atau ijtihad seorang sahabat. Para ulama rahmatullah alaihim telah menjelaskan hal ini. Di antaranya adalah Al-Allamah As-Sakhawi. Beliau mengatakan bahwa hadis ini masuk ke dalam hukum marfu' karena tidak ada ruang ijtihad di dalamnya. Begitu pula Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna juga berkata bahwa hadis ini mauquf kepada Abdullah bin Amr, akan tetapi masuk ke dalam hukum marfu' karena hadis yang seperti ini tidak mungkin dinyatakan atau diungkapkan dengan akal. Yakni tidak mungkin Abdullah bin Amr berpendapat atau berijtihad dengan akalnya sendiri,
bahwa barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka Allah dan para malaikat akan berselawat kepadanya 70 kali. Tidak boleh dan tidak mungkin seorang sahabat berpendapat seperti ini tanpa ada dalil atau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian ulama berkata, athar tadi sebenarnya marfu, yakni sampai kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi, juga telah diriwayatkan secara marfu' dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10." Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Hadis ini menguatkan bahwa athar pada awal bab ini berada dalam hukum marfu'. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat menganjurkan umatnya untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ia meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang qari, yang ahli Al-Qur'an, ya, ahli tentang bacaan dan juga isi Al-Qur'an. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay berkata, "Aku pernah bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin memperbanyak salawat kepadamu. Berapa banyakkah dari waktuku yang aku khususkan untuk berselawat kepadamu?" Ini dia bertanya, berapa banyak dari waktu zikirnya yang dialokasikan atau dikhususkan untuk berselawat kepada Rasulullah SAW, di samping zikir-zikir yang lain, ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Berapa saja sekehendakmu, terserah kepadamu." Ya. Maka aku berkata, kata Ubay, "Bagaimana kalau 1/4? Ini 1/4 dari waktu zikirku aku khususkan untuk berselawat kepada engkau?" Maka beliau menjawab, "Terserah engkau. Dan jika engkau menambahnya, maka itu lebih baik bagimu." Maka aku berkata, "Bagaimana kalau setengah dari waktuku?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Terserah engkau. Dan jika engkau menambahnya, maka itu lebih baik bagimu." Maka aku berkata, "Bagaimana kalau 2/3-nya, wahai Rasulullah?" Maka beliau menjawab, "Terserah engkau. Dan jika engkau menambahnya lagi, maka itu lebih baik bagimu." Lalu aku katakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjadikan selawat kepadamu seluruhnya." Jadi dari waktu zikirku, aku khususkan, aku gunakan untuk berselawat kepadamu seluruhnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tukfa hammuk wa tughfar dzambuk." Jika demikian, maka semua keinginanmu akan dipenuhi oleh Allah dan semua dosamu akan diampuni. Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar yang budiman, di antara yang dapat kita fahami dari hadis ini, bahwa barang siapa yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ia lebih mementingkannya daripada doa untuk dirinya sendiri, maka Allah akan memenuhi semua keinginan atau hajatnya, baik hajat yang berhubungan dengan masalah dunia atau akhirat, dan dosanya pun akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan sebuah hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ia berkata, seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku menggantikan semua doaku dengan salawat?" Yani kali ini Ubay bin Ka'ab meriwayatkan bahwa ada seorang yang berkata atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku menggantikan semua doaku dengan salawat?" Maka beliau menjawab, "Jika demikian, maka semua keinginanmu akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala, baik keinginan dunia atau akhirat." Al-Allamah At-Taibi rahimahullah menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut, "Jika demikian, maka semua keinginanmu akan dipenuhi." At-Taibi berkata, maknanya, yakni semua keinginan dunia dan akhiratmu akan terpenuhi. Karena berselawat kepada beliau mencakup berzikir kepada Allah Ta'ala, sekaligus penghormatan, tahiyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga merupakan sebuah pengorbanan hak diri sendiri orang yang berselawat tadi dengan setulus hatinya. Sungguh ini adalah sebuah amal mulia yang keluar dari hati yang agung dan merupakan sebuah amal yang memiliki akibat yang terpuji. Demikian perkataan At-Taibi rahimahullah.
terkait dengan sabda Nabi SAW. Jika demikian, maka semua keinginanmu akan dipenuhi. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan singkat tentang fadilah yang besar dari berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah, telah menganjurkan, telah menulis dalam kitab-kitab mereka tentang pentingnya serta keutamaan memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan sebagian mengkhususkan kitab yang membahas tentang hal ini, sebagaimana yang pernah ditulis oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau pernah menulis suatu kitab yang berjudul Jala'ul Afham fi Fadlis Salati Wassalami ala Khairil Anam, tentang keutamaan berselawat kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik, hidayah, dan memudahkan kepada kita untuk banyak berselawat kepada Rasulullah SAW dan mencintai beliau lebih daripada anak, istri, dan keluarga kita, serta memberi taufik kepada kita untuk senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.